Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hidup di tengah masyarakat yang majemuk, yang mempunyai macam-macam pendapat, pandangan, praktek-praktek keagamaan, tidak mudah. Apalagi jemaat di Korintus memang berasal dari masyarakat majemuk, di mana ada penyembahan dewa-dewi. Banyak kuil di mana mereka mempersembahkan kepada berhala-berhala mereka, termasuk sejumlah orang dari gereja di Korintus. Oleh karena itu, dalam bacaan pertama hari ini kita mendengar peringatan keras dari Santo Paulus agar umatnya menjauhi penyembahan berhala, agar umatnya tidak ambil bagian atau ikut dalam korban, dalam perjamuan yang dipersembahkan kepada dewa-dewi. Alasannya sederhana. Kalau mereka ikut dalam perjamuan dewa-dewi, mereka menyatukan diri dengan dewa-dewi yang sebenarnya tidak ada. Tetapi sekaligus mereka menyatukan diri dengan Yesus Kristus yang mereka rayakan dalam Ekaristi, dalam merayakan apa yang kita sebut tubuh dan darah Kristus. Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan dalam istilah mungkin orang Indonesia tidak suka dimadu. Tuhan ingin umatnya punya hati yang terarah hanya kepada Tuhan, tidak mendua. Para saudara yang terkasih, pada hari ini Santo Paulus memberi kita suatu pelajaran yang amat berharga. Ambil bagian dalam perayaan Ekaristi mempunyai dua konsekuensi. Konsekuensi yang pertama adalah persatuan orang dengan Kristus sendiri. Kita menyambut tubuh Kristus yang nilainya sama dengan menyambut tubuh dan darah Kristus. Dan dengan demikian kita dipersatukan dengan Yesus. Orang yang mengambil bagian dalam Ekaristi dan menyambut tubuh Kristus menyatukan diri dengan Yesus. Pelan-pelan diubah oleh Yesus. Persatuan yang amat akrab, mesra dengan Yesus. Seperti orang makan dan makanan itu masuk dan menyatu dengan tubuhnya dan pelan-pelan mempengaruhi kesehatannya. Makanya apa yang kita makan itu menentukan kesehatan kita. Begitu juga dengan menyambut tubuh Kristus. Pelan-pelan Yesus menyatu dengan seluruh kehidupan kita dan diharapkan pelan-pelan Yesus mengubah kita menjadi semakin mirip dengan Yesus. Maka sangat diragukan orang yang rajin ke gereja tetapi hidupnya tidak membaik. Ada pertanyaan mendasar. Ada salah apa ketika dia merayakan Ekaristi, menyambut komuni, tetapi dia tidak semakin mirip dengan Yesus? Yang kedua, konsekuensi dari merayakan Ekaristi adalah persekutuan dengan sesama. Maka Santo Paulus tadi mengatakan roti itu hanya satu. Maka kita sekalipun banyak merupakan satu tubuh karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Menyambut tubuh Kristus yang sama membuat semua orang yang ikut dalam persekutuan ini harus menyatu juga. Oleh karena itu, pernah ada suatu lukisan sebagaimana gedung dibangun, batu-batu bata dibangun dengan semen
yang mengikat batu-batu itu menjadi satu, menjadi bangunan yang sama. Semen itu mengikat batu-batu itu, maka umat Kristen diikat oleh sakramen Ekaristi yang bagaikan semen, menyatukan semua orang yang ambil bagian di dalamnya. Karena itu juga saya yakin mengapa gereja dalam liturginya, dalam Ekaristi, pada awal sudah mohon ampun kepada Tuhan, tetapi juga mohon maaf satu sama lain. Karena harus ada persatuan di antara orang yang ambil bagian dalam Ekaristi yang sama. Dan sebelum menyambut komuni, ada salam damai. Karena siapa yang mau menyambut komuni, diharapkan juga bersatu satu sama lain. Tidak hanya dengan Yesus yang disambutnya, tetapi juga satu sama lain. Gereja tumbuh, persatuan gereja tumbuh karena minum darah yang sama, darah Yesus, dan makan tubuh yang sama, tubuh Yesus. Semoga Ekaristi semakin menyatukan kita dengan Yesus sendiri, tetapi juga menyatukan kita satu sama lain. Tuhan memberkati.